Selamat siang teman-teman di Medan. Saya mau membuat sabun cair Ecoenzym Duale. Ini total oilnya itu 4000 gram atau 4 kg ya. Hanya dua bahan oilnya. Pakainya sunflower oil 2600 gram. Ya, ini sunflower oil 2600 gram. Terus pakai coconut oil 1400 gram. Kemudian menggunakan Duale. Duale ini terdiri dari NaOH-nya 124 gram, KOH-nya 757 gram. Kemudian total waternya sebanyak 2641 gram yang saya bagi 3. Ini adalah air demineralisasi atau air destilasi sebanyak 1800 gram ini ya, yang saya pakai untuk melarutkan alkalinya. Kemudian pelarut yang lain ada vegetable glycerin sebanyak 200 gram, ini juga sebagai pelarut. Dan ini adalah Ecoenzym ya, sebanyak 641 gram. Dan ada aditif gula pasir sebanyak 200 gram. Ini ya Ecoenzymnya, harum sekali nih, wangi jeruk. Ini dikasih sama Pak Henry Siagian ya dari LPK Medan. Nah itu adalah, oh iya satu lagi, saya mau bikin sabun cair kunyit. Jadi saya pakai bubuk kunyit yang sudah jadi ya, sebanyak 3 bungkus. Nah itu adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Kemudian alat-alat yang saya gunakan pada pembuatan sabun cair kunyit ini, yang pertama adalah hand blender. Wajib ya pakai hand blender, kalau enggak kita nggak sanggup mengaduknya. Nah kemudian ini adalah tempat-tempatnya. Jadi saya pakai karena 4 kg total oilnya, saya pakai ini yang besar ya embernya, dan ini kuat ya. Nah ini semua tempat-tempatnya. Kemudian ada spatula, ada sendok-sendok ya buat ngaduk ya, ini sendok stainless. Ada termometer untuk mengukur suhu adonan. Kemudian ini ada untuk pH indikator untuk mengetahui pH-nya nanti. Itu saja alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan sabun cair ini. Ini satu lagi alatnya adalah timbangan yang wajib ada ya, karena kita menimbangnya dalam berat bukan dalam volume. Menjual-jual teman-teman, sekarang kita membuat sabun cair. Kita mulai ya. Pertama saya tambahkan dulu ya bubuk kunyitnya ke dalam campuran oilnya. Langsung saja saya tambahkan 3 bungkus ini bubuk kunyit. Buka dia. Tambahkan 3 bungkus. Lalu sekarang kita membuat larutan alkali ya teman-teman. Ini kita melarutkan alkali ini, jangan salah ya. Jadi yang kita tambahkan ke dalam pelarutnya adalah alkalinya. Ini kita tambahkan ya teman-teman. Ini kita harus pakai masker ya, harus pakai masker. Terus pakai sarung tangan, pakai kacamata ya harusnya, supaya tidak kena punceratannya. Nih kalau misalnya nggak sengaja terkena, langsung bilas dengan Ecoenzym. Ini reaksinya eksoterm ya teman-teman, jadi dia mengeluarkan panas. Jadi ini panas dan uapnya jangan sampai dihirup ya. Berbunyi deh ya teman-teman, saking panasnya ya. Saya juga menjauh ini. Bunyinya mendesis ya. Kita pakai wadahnya ini yang tahan panas dan tahan korosif. Jadi ini saya pakai yang pakai wadah dari baskom plastik yang tebal ya teman-teman. Lalu ini kita biarkan sampai nanti warnanya bening, tandanya semua alkalinya sudah larut. Kita ukur suhunya ya teman-teman. 79 ya. Oke teman-teman,
Ini kita sisihkan dulu. Kita geser ke sini ya teman-teman sampai dia larut semua. Kemudian sekarang kita beralih ke oilnya. Jadi oilnya ini kita aduk dulu supaya coconut oil dan sunflower oilnya bersatu, demikian juga dengan bubuk kunyitnya. Ini kita aduk ya teman-teman. Kita aduk dulu manual, lalu kita aduk menggunakan hand blender. Bismillah. Ini kita aduk hanya supaya dia homogen saja, bercampur rata ya teman-teman. Ada yang jatuh tadi. Teman-teman, kita aduk lagi ya. Itu sudah bening ya teman-teman. Jadi harus dipastikan semuanya udah larut. Nah, kalau dia bening berarti udah larut ya, kelihatan kan kalau misalnya ada yang belum larut kalau ketika dia sudah bening. Nah, ini kita ukur lagi suhunya ya teman-teman. Berapa suhunya setelah bening? Naik ya teman-teman, 83 karena dia sudah larut semua, jadi suhunya bertambah. Oke, baik ya teman-teman. Sekarang saya akan menambahkan larutan alkali ke dalam campuran oil ini. Hati-hati ya teman-teman, nggak boleh tumpah ataupun muncrat. Nanti kalau kena kita itu bisa menyebabkan terbakar. Ini ya teman-teman, pelan-pelan aja. Bismillah. Ini teman-teman sudah ditambahkan tadi ya larutan alkalinya ke dalam campuran oilnya dan kunyitnya. Nah, jadi untuk ini kita aduk ya teman-teman, kita aduk dulu secara manual pelan-pelan aja. Tujuannya adalah untuk mencampur ya teman-teman, bukan mensaponifikasikan. Campur aja, nih pelan-pelan aja. Ini karena baskomnya hitam nggak kelihatan nih, teman kelihatan ya langsung berbeda ya teman-teman. Kita aduk aja dulu dia supaya bercampur. Kunyitnya kelihatan jadi oranye. Ini udah kecampur ya teman-teman, udah kecampur sempurna. Lalu sekarang kita aduk ya, kita aduk untuk melakukan proses saponifikasi. Kita aduk pakai hand blender ya teman-teman. Nih. Karena kita bikinnya 4 kg oil, jadi pakailah tempatnya yang besar gini ya teman-teman, dan lebar sehingga volumenya tidak tinggi ya, jadi tercelup, hand blendernya tidak kerendam. Ini kita aduk terus sampai dicapai fase light press ya teman-teman. Light press itu nanti terbentuk jejak tipis ya, berjejak tipis. Ini sudah mau masuk light press-nya ini, kelihatan ya. Nah, ini sudah light press ya teman-teman. Ini ya kelihatan nih kan udah berjejaknya ini, udah nempel ya. Nah, ini udah light press. Nanti kalau sudah light press kita ukur suhunya ya teman-teman. Berapa nih suhunya? 55 derajat ya teman-teman, 55 derajat Celcius. Nah, lalu sekarang setelah light press kita tambahkan
gula ya aditifnya teman-teman ya. Ini membantu mempercepat trace-nya nanti dan juga membantu sebagai foam booster dan juga sebagai humectant untuk melembabkan ya teman-teman. Tambahkan saja lalu kita aduk aja. Kita aduk lagi secara manual gini aja. Nggak apa-apa, nggak usah dihidupkan hand blendernya ya teman-teman, diaduk aja sampai dia campur merata. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita tambahkan vegetable glycerinnya ya teman-teman. Ini sebagai pelarutnya. Nanti kalau kita lihat ini makin encer ya begitu tambahkan vegetable glycerin. Teman-teman kita tambahkan. Maka dia nanti ini kelihatan langsung kan semakin encer ya teman-teman. Nah, ini apa ya? Aduk aja manual, bisa pakai hand blender ngaduknya manual, bisa juga teman-teman aduk pakai spatula seperti ini ya. Ya kelihatan makin encer ya teman-teman nih. Memang begitu kalau sudah ditambahkan dengan gliserin. Dulu biar merata. Nah, sesudah itu ini udah lebih encer lagi ya teman-teman. Saya ukur suhunya ya karena saya ingin menambahkan ekoenzim. Jadi suhunya jangan lebih dari 60, kurang dari 60 ya saya tambahkan ekoenzim. Suhunya 54 ya teman-teman. Jadi saya tambahkan ekoenzim ya. Ini masih ada sisa gliserinnya, saya tambahkan lagi teman-teman. Nih, nah nanti setelah kita tambahkan ekoenzimnya ini, maka ini biasanya suhunya turun ya teman-teman. Nah tadi kan 54 ya, kita tambahkan ekoenzim dingin. Oh naik karena saya aduk ya, jadi 55 ya teman-teman. Gak apa-apa. Nah ini saya aduk sedikit sebentar supaya merata. Saya aduk. Nah kemudian ini kita biarkan aja teman-teman supaya dia mencapai fase memisah. Jadi ukur dulu suhunya supaya kita tahu nanti kapan selesainya fase pemisahan. Suhunya 55,1 ya teman-teman. Jadi ini kita biarkan supaya dia sempurna fase pemisahannya dengan mengetahui nanti temperaturnya. Jadi kalau misalnya suhunya nanti sudah tidak naik-naik lagi atau bahkan turun dan konstan, maka fase pemisahnya sudah selesai. Kemudian nanti kita aduk kembali supaya dia menyatu dan terbentuk pasta. Namun demikian bisa saja fase pemisahannya terjadi lebih dari 1 kali. Tidak masalah, nanti kita lakukan dengan cara yang sama, kita aduk kembali supaya dia menyatu untuk membentuk pasta. Demikian teman-teman, kita biarkan dulu sejenak ya. Apakah fase pemisahnya sudah selesai atau belum dari suhunya? Kalau suhunya sudah turun atau konstan, maka sudah selesai fase pemisahan. 51 ya teman-teman. Ya, jadi dia sudah turun 51 dari 55. Jadi ini sudah selesai fase pemisahannya. Baik, sekarang kita satukan kembali ya. Setelah berpisah kita satukan kembali. Nah, metodenya kita pakai on off ya teman-teman. Kita on kan, nanti saat off kita aduk dengan manual saja. Kelihatannya teman-teman ini fase pemisahannya, ini dan fase pemisahan. Nih, kelihatan kan? Nih. Ini oilnya ya, memisah teman-teman ya. Kelihatan banyak ya. Nah, itu dia. Itu yang sekarang kita mau satukan supaya nanti membentuk pasta. Ya, udah langsung. Tunggu. Lagi ya. Penuh katanya. Oke.
ya teman-teman, udah mulai terbentuk nih. Nah, jadi dia masih memisah, jadi harus tetap kita aduk supaya menyatu kembali. Ini teman-teman kelihatan nih, kita aduk, udah mulai fasenya ini kelihatan ya teman-teman. Nih, kelihatan nih. Ini teman-teman, ini udah ada yang memadat tapi masih sebagian ya. Nah ini yang harus tetap kita campur, kan ini masih banyak nih yang terpisah nih minyaknya kan. Ini terus kita aduk aja, aduk on off ya, onnya maksudnya pakai hand blender dihidupkan, lalu saat off kita aduk manual seperti ini. Ya terbentuk ya padatannya teman-teman ya, tapi nanti bisa jadi setelah menyatu dia memisah lagi gitu, karena memang begitu ya. Kadang-kadang ini karena pakai sunflower oil sama coconut saja ya teman-teman, kadang-kadang 2 kali itu masuk fase pemisahannya. Setelah dia menyatu seperti ini, nanti dia memisah lagi, nggak apa-apa. Caranya sama seperti ini, kita biarkan dulu sampai konstan suhunya, baru kita aduk lagi sampai menyatu. Ini teman-teman ya, ternyata tadi kan ini kan sudah menyatu ya teman-teman, tapi muncul lagi minyaknya nih, tarik di bawahnya nih. Nah jadi kalau kita lihat ya teman-teman, nih muncul lagi minyaknya nih. Nah ada minyak ya, jadi ini kita biarkan aja lagi dulu teman-teman, nggak usah kita aduk-aduk dulu. Kita ukur suhunya ya. Nih suhunya 60 teman-teman ya. Nah kita biarkan biar nanti memisah ya teman-teman sampai suhunya turun. Teman-teman kita ukur ya suhunya ya, udah turun nggak? Udah 58,8 teman-teman, udah turun ya, udah turun. Kita lihat dulu. Wah ini teman-teman, jadi ini pastanya, walaupun masih ada ini oil yang memisah di samping-sampingnya masih lembek ya teman-teman. Nah ini udah sebentar lagi udah jadi nih. Oh ini teman-teman oil memisahnya teman-teman, ini sorot sini jangan tengah-tengah sini, nah ini nih, ada oilnya ya. Yang kita satukan ya. Tuh banyak oilnya nih, oil memisahnya ya banyak nih. Oil memisahnya ya, kita lihat kayak ini jen oilnya ya. Nah banyak nih oil yang memisah. Ini berat ngaduknya. Ini gini aja nggak apa-apa teman-teman, yang penting diaduk. Nanti lama-lama dia bentuknya seperti ini ya, lembut seperti bubur sumsum, terus lama-lama dia menjadi seperti kentang tumbuk. Nih ini berat ngaduknya teman-teman.
jadi manual aja saya aduk. Kalau bisa aduk pakai blender bisa, coba ya. Nah, nggak ini lagi dia. Aduk manual aja teman-teman. Sebenarnya kalau sudah 4 kilo seperti ini kan udah banyak ya teman-teman. Ini cocoknya memang kita pakai blender yang besar ya. Jadi kita bisa beli yang buat pengaduk semen itu, lalu kita pakai bor. Nah itu tenaganya kuat, jadi tidak seperti ini berat ngaduk. Harus sabar mengaduk seperti ini ya. Dia volumenya mengembang ya, setelah menjadi pasta seperti ini sampai naik ke atas. Oh, oke. Ini masih ada nih pasal memisahnya nih. Belum tercampur sempurna, masih ada oilnya di sini nih. Di sini enggak, di sini berarti sini kita blender ya. Ini udah padat Jen. Padat di sini masih ada berarti nggak rata deh. Tapi udah berat mau ngaduknya pakai hand blender. Enggak. Nambah aja. Wah, kok sini udah berat banget. Sini belum. Nih, masih ada lagi nih. Pinggir dia. Nih, banyak. Sama misahnya. Bentar lagi.
Berat dan ini teman-teman, ini sudah diaduk ya, sudah berat sekali pengaduknya nih. Nah, ini udah diaduk manual, nggak bisa lagi pakai hand blender diaduk ya, tinggal manual. Ini udah diperiksa dulu. Nah, udah sampai semua, udah nggak ada lagi. Nah, udah nggak ada lagi ya teman-teman, udah selesai berarti nih ya teman-teman. Udah selesai, udah semuanya nih. Ternyata volumenya nih naik, yang meningkat volumenya ini setelah jadi pasta seperti ini ya teman-teman. Coba kita tes dulu ya teman-teman. Oh iya, kita ukur suhunya berapa. Udah 56 ya teman-teman, turun ya. Nah, ini pastanya ini ya, medangnya udah enak nih. Kita basahin ya teman-teman. Saya pakai coba cuci tangan ya teman-teman. Lihat busanya nih, udah berbusa ya teman-teman. Busanya lembut. Udah jadi teman-teman nih. Iya teman-teman, busanya udah ada di tangan, sudah enak ya. Sekarang kita ukur ya pH-nya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita celup ya. Ini atau di tangan saya juga boleh, kita ukur ya. Teman-teman, kita lihat berapa pH-nya. Dekat ini ya, berarti di antara 7 dengan 8 ya. Terbalik ya, gini. Ini kan ya, bentar. Ini kan ya, kemana ini? Oh, sini yang dekatnya ya. Benar kan ya? Sini kan enggak ya? Berarti antara ini ya. Nah, sini ya. 9 kayaknya. Antara 8 9. Antara 8 dengan 9. Nih. Ini teman-teman, pH-nya ya, ke sini kan enggak ya. Sebenarnya dekat ke 8, ke 8 yang dekat banget ya. Ya kan? Kok 9 ini kan udah kayak biru ya. Nih, teman-teman ya. Atau 7 ke 8. 7 ke 8 7 gitu ke ya. 8. Nah, inilah pH-nya teman-teman. Jadi sudah aman nih pastanya. Ini teman-teman, nih udah jadi ya teman-teman. Nih, hasilnya nih 4 kg pasta nih. Nih teman-teman, dipegang, ini udah selesai. Ini tinggal kita salin nanti ke wadah ya teman-teman. Nih kalau mau ini sudah bisa dilarutkan ini teman-teman, karena sudah pH-nya sudah 8 ya. Jadi udah bisa kita pakai. Udah tinggal kita tambahkan air destilasi jadi sabun cair. Kemudian kalau mau kita kasih pewangi, silahkan ditambahkan ke sabun cairnya udah jadi, yang udah kita larutkan. Nah, ini teman-teman hasilnya. Udah selesai. Alhamdulillah. Jadi judulnya adalah Sankoko sabun kunyit, sabun cair kunyit Medan. Wah.
Berat sekali teman-teman. Bisa nggak nih lepas? Oh, tangannya licin, nggak bisa lepas. Bisa dilepas, nggak licin ya teman-teman. Bersihkan saja. Udah selesai teman-teman, sudah selesai. Nah, 4 kg tadi ya ininya, oilnya ini teman-teman udah jadi. Nanti ini tinggal disalin ke wadah yang lebih kecil ya, yang bertutup. Selanjutnya bisa dilarutkan ataupun pasanya bisa disimpan sesuai kebutuhan. Selesai. Oke.